lebih terbuai atau ini sebenarnya jadi satu ya karena kita kan belanja terus nggak sih, iya kan, tiba-tiba promo gitu kan ya. Anda pelaku pencinta diskon dan promo kan, saya juga sama seperti itu. Tapi kata Menteri Keuangan kita harus mengurangi produksi kertas uang kan ya. Iya, soalnya mengurangi juga biaya pembuatan uang kertas kan. Itu yang bikin mahal. Dengan cara kita sudah menggunakan cashless, kita sudah membantu pemerintah untuk menurunkan biaya pembuatan uang kertas. Wow. Kamu abis ini kerjanya tidak ke Kementerian Keuangan kayaknya ya. Iya kalau gitu. Amal Bastian Talk balik lagi menyapa Anda semuanya. Jangan lupa subscribe. Biasanya ngomongnya kayak gitu kan di akhir. Tapi ini di awal biar kalian semuanya paham bahwa harus subscribe saat ini juga. Nah, kalau kita OTW kemana-mana, ya sekarang itu kalau nggak bawa dompet itu aman. At least Anda bawa yang namanya handphone aja. Di situ udah banyak aplikasi. Kalau belanja ini tinggal top up, bayar, selesai. Kemudian masuk ke tol, tinggal seperti ini. Aduh, gampang banget saat ini. Dan terasa nggak sih kalau kita tuh ternyata udah masuk ke dalam dunia para pengguna lash cash atau cashless. Jadi tidak ada yang namanya uang cash lagi, semuanya menggunakan digit atau digital money yang bisa kita transfer, kita kirim secepat mungkin tanpa kita harus bertemu dengan produknya atau dengan orang lain. Nah, hari ini kita akan ngomongin seputar cashless society bersama dengan Laksita Cakrawati, dan si Mbak cantik ini adalah manajer corporate partnership dari PT Bima Sakti Multi Sinergi. Apa kabar Mbak Sita? Cantik banget. Iya, kalau cewek cantik, kalau cowok mah nggak cantik. Kalau kan? saya kadang-kadang 50-50 sih. Tergantung sikon ya. Tergantung sikon. Oke. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Sibuk banget di Bima Sakti. Iya gitu, saya dibayar untuk sibuk. Oh iya. Nanti kalau nggak sibuk, bikinnya pura-pura sibuk. yang penting 8 jam sibuk. office hour ya. Office hour pulang udah kelihatan capek. Oh gitu, iya. Nggak ada yang tolong nanti diedit ya. Nggak bakal. But anyway, kalau kita udah ngomongin PT Bima Sakti Multi Sinergi, sempatkan di episode sebelumnya saya ngobrol banyak sama Pak Bagus. Dia cerita seputar ternyata pergeseran dari pengguna startup atau pelakunya startup sampai kepada masyarakat cashless itu meningkat pesat gitu loh. Jadi semakin banyak, semakin paham betul, apalagi masyarakat urban gitu. But kalau di sudut pandang Mbak Sita sendiri, cashless society itu bagaimana sih sebenarnya bagi generasi muda? Situ kan lebih muda daripada saya. Jadi tolong dijelaskan. Ini udah orang tua bisa. Gitu. Ya kalau menurut pandangan pribadi saya untuk terkait cashless kayak gitu, emang sekarang yang pasti itu ngegampangin banget ya Mas. Jadi ibarat kata kita tuh nggak usah ribet-ribet bawa duit kertas lagi, bawa duit receh di dalam dompet. Ya kita tinggal sekarang kalau pakai card mungkin masih banyak ya, ataupun kita bisa pakai aplikasi yang udah ada di handphone. Sekarang kan udah zamannya banget, belanja kemana tinggal scan QR, belanja di apa scan QR, misalnya mau transaksi apa gesek. Jadi ibaratnya ya memang kalau menurut saya sih untuk zaman sekarang itu ya semakin penting sih kalau dari saya pribadi, dan semakin menguntungkan pastinya. Banyak itu ya, banyak promo, banyak diskon kalau kita pakai. Pasti gitu. mudah sih, lebih ke sananya sih simple. Kecuali kalau handphone Anda hilang. Iya sih, cuman ya sih jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang gitu aja. Tapi kalau melihat perkembangannya cashless saat ini, ternyata kalau zaman dulu mungkin pemerintah hanya memperkenalkan lewat e-tol aja kan. Kemudian tiba-tiba produk-produk semuanya bisa didapatkan dengan cashless. Kayak pindah digital number of money aja, pindah ke yang lain kayak gitu. Itu membuat kita sebagai generasi muda gitu lebih terbuai atau ini sebenarnya jadi satu ya karena kita kan belanja terus nggak sih, iya kan, tiba-tiba promo gitu kan ya. Anda pelaku pencinta diskon dan promo kan, saya juga sama seperti itu. Jadi terbuai kan banget. Jadi ibarat kata ya bener sih kalau kebanyakan masyarakat kita jadi lebih dimanjakan dengan adanya kayak gitu. Kita duduk enak aja udah mainan HP, udah ada diskon segala macam, makanan datang. Belanja apa tinggal klik-klik datang barang. Ya memang lebih terbuai, cuman ya gimana, semakin kesini orang Indonesia kan lebih hobi yang semakin dimudahkan. Gimana caranya kita mempermudah customer semakin lebih mudah, semakin lebih diminati, berat katakan kayak gitu.
Gitu sih. Itu yang dilihat oleh para pelaku startup ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, problem solvingnya ada di startup, begitu ya. Cashless luar biasa. Bahkan ada teman-teman saya gitu kan, ibu rumah tangga nggak keluar rumah ya, pakai daster doang, tiba-tiba barang dagangan kotak-kotak kiriman semua datang gitu ke rumah, artinya lebih dimudahkan. Tapi jangan salah, ibu rumah tangga itu dengan cashless tadi dia nggak cuma belanja doang. Sekarang kan juga banyak tuh modelnya belanja kita cuma sebagai dropshipper, di mana kita tuh cuma mainan online tapi kita bisa dapat duit. Yes. Jadi ya ada untung ada ruginya sih kita mainan online. Kita bukan hanya dituntut sebagai customer yang menghabiskan, tapi kita di situ juga bisa produktif untuk menghasilkan uang. Ya ibarat kata buat uang jajan sendiri lah kalau si ibu-ibu itu buat. Nggak usah minta suami terus. Gitu ya. Jadi ya tergantung dari kita menggunakannya aja ya, kayak dua mata pisau tadi sih. Bisa kayak bikin gitu nggak di rumah? Kayak gitu nggak? Bisa bikin cepet dapat duit juga, tapi bisa bikin cepet ngabisin juga. Wow, tolong di garis bawah ya tadi kalimatnya terus. Kayak ini penting banget untuk mengedukasi masyarakat kita. Nah, kalau melihat perkembangannya juga, apakah akan ada tantangan baru? Artinya begini, cashless ya sebagai ganti dari tukar cash sesungguhnya akan di sini aja atau bisa dikembangkan lagi nantinya? Sebenarnya sekarang ini Indonesia juga lagi dalam proses mengembangkan ya, karena memang nggak mudah juga buat bikin orang-orang yang udah kebiasaan pakai duit untuk transaksi merubah itu menjadi nggak pakai duit sama sekali. Itu juga jadi PR kita bersama, nggak cuman dari sisi kita pelaku dari fintech tadi itu juga sebagai ya ibarat kata gimana ya? Kayak kita tuh juga harus benar-benar bisa menempatkan dan bisa mengedukasikan secara dini dari sekarang gitu. Nggak cuma asal pakai aja, ternyata cashless itu bisa kayak gini loh, begitu. Dan perkembangannya juga semakin gencar. Yang dulu pertama awal cuma benar-benar hanya card aja, basisnya card, sekarang udah berubah jadi basisnya hanya punya akun gitu kan. Ya akun pun ibarat kata nggak perlu di handphone juga sih sebenarnya, kalau dia memang cuman punyanya laptop, PC atau apa ya dari itu juga dia bisa. Gitu sih. Lebih cepat mengaksesnya, lebih juga penggunaannya juga lebih mudah begitu. Tapi kalau dilihat begitu Mbak Sita, ini kan kalau kita tinggal di Surabaya dan sekitarnya masyarakat urban begitu ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ke daerah-daerah yang agak pedalaman, yang gunung dan sebagainya, itu kan kayak gini kan belum marak betul nih. Perlu sampai sana nggak sih sebenarnya mengedukasi sama masyarakat pedalaman? Di mana nih mereka di sana kan butuhnya kalau misalkan terima uang ya uang aja, uang jadi gitu kan? Atau wesel? Iya sih. Pasti kan wesel kan? Benar. Cuman kalau masyarakat pedalaman itu memang mau nggak mau nanti mereka juga pasti akan merasakan hal itu, karena rata-rata anak kuliahan zaman sekarang aja kalau ditanya asalnya dari mana pasti dari desa, dari pedalaman. Berarti kan secara tidak langsung begitu dia pulang ke rumah, dia akan membawa habit dia di kota itu ke rumah. Dan sebagai orang tua gimana caranya mau nggak mau dia harus ngikutin anaknya, ya biar dia jadi paham apa yang lagi diomongin anaknya. Jadi ya pelan-pelan sih kita ngedukasinya. Banyak sih caranya, gimana cara kita ngedukasi mereka itu. Orang-orang yang daerah itu banyak, kayak semacam ojek online sekarang aja itu di daerah-daerah terpencil pun mereka sekarang udah ada, walaupun memang namanya nggak semuanya menggunakan yang logo hijau. Ada beberapa logo-logo yang warnanya itu belum kita lihat banyak di kota, tapi mereka sebenarnya di daerah itu ada. Jadi ya tergantung dari si pelaku bisnis aja nih nanti pinter-pinternya mana yang bisa ngelihat potensi pasar. Misal kata di sana belum ada yang kayak gini nih, gue bisa masuk nih ke sana. Ya kayak gitu sih. Potensi pasar untuk dikembangkan jauh lebih besar lagi kalau masyarakat atau pangsa pasarnya semakin meluas begitu ya. Bukan cuma masyarakat urban tapi juga sampai ke pedalaman. Tantangan 10-20 tahun lagi terprediksi tidak dari seorang generasi milenial? Anak muda yang bicara. Gue kayak mata najwa. Iya, kalau ibarat kata 10-20 tahun lagi sih sebenarnya tantangannya masih atau keinginannya tuh masih sama ya, bukan masih sama juga sih, masih ibarat kata gimana caranya kita bisa memperluas lagi apa yang sudah ada di sekarang ini untuk bisa lebih berkembang di 20 tahun lagi lah, ibarat kata minimal orang Indonesia yang tadinya nggak punya rekening deh, kan kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di daerah sana kan susah tuh
itu, atau mereka nggak bisa dan nggak punya rekening. Itu aja dulu deh, gimana caranya biar mereka bisa punya nomor rekening. Oke. Itu tantangannya masih sebenarnya. ada ya yang nggak ada? Masih ada. Jangan-jangan yang kirim besel itu juga masih ada ya? Masih ada. Jadi ibarat kata di daerah itu masih ada aja orang yang Wow. mereka tuh nggak punya nomor rekening sampai bingung gimana caranya dia mau ngirim duit ke anaknya yang lagi kuliah di Jakarta. Dan mereka jadi buka rekening gara-gara anaknya kuliah di sana. Iya. Kayak gitu. Mau jadi, tidak mau ya. nggak usah terlalu jauh dulu gimana Betul. caranya ngenalin cashless, tapi minimal mengenalkan aja ke mereka gimana sih caranya buka rekening, gimana sih caranya bertransaksi dalam lingkup yang namanya perbankan gitu. Karena Oke. untuk membangun kepercayaan orang-orang daerah itu sulit. Karena mereka tipikal orang yang gue percaya kalau gue ngelihat barang dagangan itu di depan mata. Gue percaya gue naruh duit kalau emang gue bawa duitnya gitu, bukan model yang ya kalau uang elektronik kan nggak kelihatan. Iya. Ya itu sih, kalau lebih simpelnya sih kita gimana caranya mengedukasi mereka untuk minimal punya rekening dulu aja. Wow, luar biasa, ngomongnya kayak ya ambasadornya bang apa gitu ya. Enak banget ngalir gitu. Wow. Dan di sini posisi dari PT Bima Sakti Multi Sinergi yang memperkenalkan startup dengan banyak aplikasinya sampai ke cashless juga. Kedepannya apa kalau gitu? Ya itu salah satu yang tadi saya info bahwa gimana caranya kita mengenalkan orang-orang daerah itu untuk buka rekening. Sudah karena berjalan ke sana perjalanan? pada dasarnya kita punya beberapa produk juga sih Mas. Jadi ada produk-produk kita itu segmentasinya beda-beda. Kalau Oke. kita mau larinya itu ke daerah, kita punya yang namanya FastPay, di mana orang daerah yang belum punya rekening kita ajarin, kita edukasi gimana caranya mereka bisa buka rekening beberapa bank yang sudah berpartner dengan kami. Dan akhirnya ya sedikit akhirnya ya mereka paham apa itu rekening, fungsinya gimana cara bukanya ya dengan loket-loket kita yang ada di daerah. Keliling terus berarti ya? Kita kebetulan setiap daerah punya area yang bisa kita begitukan lah, gitulah istilahnya ya, yang luar bisa biasa. dikembangkan. Kita di setiap daerah ada. Nah, untuk menyasar yang agak lebih ke middle lagi, kita punya aplikasi yang bisa di-download dengan handphone, yang ibarat kata orang sekarang bilang online. Kita juga punya sasarannya itu langsung dari perusahaan ke customer. Oke. Itu ada juga aplikasinya, itu bebas bayar. Kalau itu memang membidiknya ke orang-orang yang edukasinya lebih ya mulai agak kekinian lah, mulai sekarang. Untuk yang lebih kekiniannya banget lagi, kita punya ada aplikasi yang di dalamnya bisa chatting, bisa posting kayak Instagram, bisa belanja, bisa transfer uang. Itu namanya MyBank. Oke, kayaknya nanti bisa ada linknya di sini ya. Wow. Mbak Cita, ngomongin soal cashless dan untuk masyarakat cashless itu sendiri. Terakhir nih, bagi teman-teman saya yang sedang nonton kayak gitu, apakah kita harus masuk ke situ atau 50-50? Cashless boleh, pakai cash money juga nggak apa-apa. Tapi kata Menteri Keuangan kita harus mengurangi produksi kertas uang kan ya? Iya, soalnya mengurangi juga biaya pembuatan uang kertas Iya, kan. itu yang bikin mahal. Dengan cara kita sudah menggunakan cashless, kita sudah membantu pemerintah untuk menurunkan biaya pembuatan uang kertas. Wow. Kamu abis ini kerjanya pindah ke Kementerian Keuangan kayaknya ya. Iya kalau gitu. Pokoknya kita membantu pemerintah dan cashless itu bisa kita nikmati bersama gitu ya. Bukan pikir-pikir lagi, tapi kalau memang bisa lebih efektif dan efisien, kenapa tidak seperti itu? Asal kita harus tetap bisa ngejaga keamanannya aja. Keamanan dari semua uang yang sudah kita miliki di dalam akun itu, gimana cara keamanannya? Kita harus sering-sering ganti password. Oke. Dan jangan terlalu cepat percaya sama orang-orang yang mengatasnamakan sebuah perusahaan untuk pemenang kuis. Itu yang lagi hits banget sekarang itu. Jadi orang-orang tuh ditelepon, "Selamat, Anda menang ini, nanti jangan lupa bayar pajaknya," terus dia oke. Ya memang saya juga tidak memukul rata orang Indonesia otaknya sama kayak kita yang paham ini enggak. Tapi ya gimana caranya secara tidak langsung tuh harus di cross check dulu sih. Itu yang paling utama. Jadi jangan langsung percaya sama promo-promo atau program-program yang begitu aja diberikan secara cuma-cuma. Apalagi kayak ini gratis terus tahu-tahu dapat duit gede, itu kan kayaknya nggak masuk akal. Itu sih yang penting dijaga keamanannya aja. Lebih dijaga keamanannya dan juga lebih cerdas lagi. Oke.
Maksudnya terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Luar Saya juga biasa. terima kasih sudah mau mampir ya. Deg-degan Sering-sering kamera. loh. Baik, baik. Pastinya. Soalnya ini kayak request kameramen 2 orang. Sering-sering ya kesini ya. Tadi ketemu dengan Mbak Cita. Oke, jangan lupa subscribe Amal Bastianto. Kalau ada pertanyaan dan juga komentar atau ada pembahasan yang ingin dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Bye. Cantik ya, cantik ya.